له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sebab saja. Nah, kebanyakan manusia perhatiannya seperti itu. Sedikit di antara manusia yang punya perhatian terhadap kesehatan hatinya. Ya. Ada orang yang mungkin hatinya itu sudah sakit, tapi dia biasa-biasa saja. Bahkan mungkin bertambah sakitnya pun masih bisa senyum. Ya. Kalau fisiknya tuh sakit, boro-boro senyum, ya. Bahkan sudah menjelang ajalnya kesehatan hatinya itu sudah kronis, dia mungkin masih bisa tertawa-tawa. Ya. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk memperhatikan hal ini.
yang jarang diberikan atau ditaruh perhatian kepadanya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hati kita juga sebagaimana fisik itu memungkinkan untuk sakit. Iya. Nah, gimana sih kalau hati itu sakit? Sakit hati misalnya saya dimarahin, sakit hati bukan itu ya. Ya, oh saya sakit hati sama si itu, bukan. Ya. Jadi kalau anggota fisik kita dikatakan sakit kalau apa? Atau kapan fisik kita dikatakan sakit? Kalau anggota tubuh kita itu tidak bisa menjalankan fungsinya, ya enggak? Atau menurun fungsinya. Kan dikatakan fisik kita apa? Sakit. Contoh mata. Kapan mata itu dinilai sakit? Kalau fungsinya hilang, kan gitu ya. Enggak, tiba-tiba naudzubillah nas'alullah al-afwa wal afiyah. Tiba-tiba enggak bisa lihat. Berarti apa? Apakah matanya sehat? Sakit. Atau berkurang fungsinya. Bisa ngelihat cuman kok enggak kayak biasanya, kok agak tidak jelas. Maka mata itu dinilai apa? Sakit. Anggota tubuh yang lain, tangan. Ya, ketika tangan kehilangan fungsinya atau berkurang fungsinya, kok bisa ngangkat cuman sakit. Kok bisa gerak cuman kok lemes. Enggak kayak sebelahnya misalnya. Ya, maka anggota tubuh itu dinilai sakit. Jadi tubuh kita dikatakan sakit apabila tubuh kita itu kehilangan fungsinya atau berkurang fungsinya. Nah, demikian pula dengan hati kita. Hati kita dikatakan sakit apabila hati tersebut kehilangan fungsinya atau minimalnya berkurang fungsi hati tersebut. Lalu fungsi hati itu untuk apa? Yang utama dari fungsi hati kita adalah untuk mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau fungsi itu sudah tidak ada atau berkurang, maka apa? Jamaah yang dirahmati Allah, hatinya sedang sakit. Ya. Seandainya orang dia kenal dengan segala sesuatu atau tahu segala sesuatu tapi tidak tahu tentang Allah atau kurang pengetahuannya tentang Allah, seakan-akan dia tidak tahu apa-apa itu sebetulnya hakikatnya. Ya, dia tidak tahu kepada siapa ibadahnya ditujukan. Sedangkan tujuan hidupnya untuk ibadah. Ya, maka dia seperti tidak tahu apa-apa. Karena dia tidak mengerti tujuan hidupnya. Kepada siapa diberikan tujuan tersebut. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita untuk mengetahui tentang hal ini, tentang kesehatan. Kesehatan apa? Hati kita. Ya. Kalau tidak diingatkan dengan hal-hal seperti ini, jamaah yang dirahmati Allah, seringkali kita itu keras hatinya. Tidak peka terhadap kebaikan. Susah masuk hidayah. Susah masuk petunjuk kepada hati kita karena hati kita sakit. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, emang ada hati sakit dalam agama? Ada, jamaah. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim marad, ya, dalam surah Al-Baqarah, ya. Fazadahumullahu marad. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Jadi mungkin secara agama juga hati itu sakit. Kemudian juga dalam ayat yang lain, fataral ladzina fi qulubihim marad. Maka engkau akan melihat, ya, orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwasanya hati itu memungkinkan untuk sakit, kehilangan fungsi utamanya. Dalam surat yang lain lagi, id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad gharra haula idinahum. Tatkala orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka mengatakan apa? Orang-orang ini ditipu sama agamanya. Kalau istilah sekarang, mabok agama. Pernah dengar? Orang-orang yang melontarkan istilah-istilah seperti itu. Ini dulu juga pernah. Gharra haula idinahum. Dinuhum. Gharra haula idinu. Agama mereka menipu mereka. Ya.
membohongi mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sangat mungkin secara agama pun sebagaimana fisik sakit, hati pun memungkinkan sakit, dan realitasnya demikian. Ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita untuk mengetahui. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui nih kondisi hati kita nih? Ini sedang sakit atau tidak sakit atau sehat? Apa dibawa ke labnya gimana? Nggak ada labnya ya. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri dari sakitnya hati kita. Ya, dalam kitab Ighatsatul Lahafan ya, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa di antaranya tanda-tandanya, alamatnya, tanda tanyanya. Nah, yang pertama, nah ini kita lihat nih, mudah-mudahan yang disebutkan tidak ada pada diri kita ini. Kalau ada, segera diobati, jangan dibiarkan. Nanti takut lebih parah lagi, lebih sakit lagi. Kalau udah sakitnya sudah kronis, susah tuh diobati. Ya, udah hampir-hampir telat. Ya, susah. Ya. Yang pertama, ya, maksiat tidak mempengaruhi dirinya. Ya, kemaksiatan tidak berpengaruh pada dirinya. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hati kita itu sehat, kemudian semoga Allah menjaga kita rahimakumullah, berbuat maksiat, maka dia sensornya hidup. Kan namanya manusia, ada tidak manusia yang tidak bermaksiat, anak-anak atau anak-anak jamaah? Ya, ada enggak? Ada tidak manusia tidak pernah bermaksiat? Ada? Ada? Manusia biasa maksudnya? Ada? Bukan para rasul ya. Manusia ada yang nggak pernah bermaksiat? Oh, saya Pak Ustadz dari dulu saya nggak pernah bermaksiat sampai sekarang. Ada tidak? Mungkin? Tidak mungkin. Karena kalau dia tidak pernah berdosa, bukan manusia berarti. Salah tempat ya. Salah kamar. Berarti siapa? Malaikat ya. Salah ya. Ya, salah kamar bukan. Jangan-jangan malaikat, coba ya. Ternyata bukan. Kalau manusia pasti suatu saat banyak sedikit itu pasti berbuat dosa dan maksiat. Nah, masalahnya kalau hati seseorang itu normal, sehat, dia punya sensor tuh. Ketika berbuat maksiat, ada sesuatu pada dirinya yang terjadi. Tidak nyaman dia. Ya, kemudian takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sensor-sensor seperti ini hilang, oh biasa-biasa saja maksiat. Ya, enggak takut sama Allah, biasa saja. Kemudian bermaksiat enggak menyesal, biasa saja, malah bangga. Ada enggak orang maksiat bangga cerita-cerita tentang kemaksiatannya? Naudzubillah. Ya, seharusnya dia tutupi aibnya, dia umbar aibnya. Naudzubillah. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala harusnya punya pengaruh kemaksiatan pada orang-orang yang hatinya sehat. Dalam rizkinya punya pengaruh. Jadi ada kaitannya tuh antara rizki yang halal, yang baik dengan ketaatan, dengan kemaksiatan, punya pengaruh. Dan sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Innal abda la yuhramu minar rizki bidzambin yusibuhu." Sungguh seorang hamba itu terhalang dari rezekinya dikarenakan dosa yang dia lakukan. Jadi mungkin harusnya agak seret tuh. Harusnya kalau bermaksiat kok rezekinya malah luar biasa, wah hati-hati itu. Bermaksiat kok malah kedudukannya semakin tinggi, bermaksiat kok kesehatannya malah semakin prima, maka hati-hati. Itu namanya apa? Istidraj.
diulur, dibiarin aja sama Allah. Sampai banyak bertumpuk-tumpuk sekalian disiksanya. Enggak kepalang disiksanya. Nah, orang beriman tidak begitu, harusnya punya pengaruh. Aduh, kok ada pengaruhnya? Kok anak saya jadi bandel misalnya. Bermaksiat bapaknya, ibunya. Kok istri saya kurang taatnya? Kok rezeki saya agak susah? Ya, jadi punya kaitannya antara dosa dengan ketaatan. Ya. Wa may yattaqillaha barang siapa yang bertakwa kepada Allah dimudahkan segala urusannya gimana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Terus wa may yattaqillaha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Harusnya demikian, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan seterusnya. Harusnya ketakwaan, ketaatan punya pengaruh, demikian pula kemaksiatan punya pengaruh. Dan demikianlah orang-orang yang hatinya bersih, hatinya sehat. Allah berfirman tentang mereka surat Al-A'raf ayat 201, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila digoda oleh setan, mereka segera ingat kepada Allah. Itu sensornya bekerja. Waduh, maksud astagfirullahaladzim, ya Allah ampun, aduh gak enak, ya Allah nyesal, ya Allah istighfar. Harusnya begitu tuh. Ya, enggak senyum-senyum aja maksiat, senyum-senyum ya. Tawa-tawa ya orang-orang bermaksiat. Nauzubillah. Ya, dan juga dalam surat yang lain, surah Ali Imran ayat 135 Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ya dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Sungguhnya orang-orang yang mereka melakukan kemaksiatan atau mendolimi diri-diri mereka sendiri, segera mereka ingat kepada Allah dan meminta istighfar, mohon ampun. Itu harusnya begitu. Ketika ini tidak bekerja dengan baik sensornya, berarti sensornya sedang rusak. Ya, waspada jamaah yang bertakwa. Kalau kita bermaksiat biasa-biasa saja, nggak nyesel, nggak takut, nggak terus malah tidak merasa gundah gitu ya, malah nyaman dengan kemaksiatannya, maka berarti hati kita sedang sakit, sedang tidak baik-baik saja. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya sensor ini. Karena kalau sensor ini maksudnya dia merasa begitu ya ketika maksiat, kok saya bermaksiat, saya menyesal. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit tuh yang parah, yang berbahaya, yang mematikan adalah penyakit yang tidak disadari oleh pengidapnya. Ketika disadari, sudah level terakhir, stadium akhir. Nah, ini penyakit yang bahaya ini. Kalau penyakit yang dari awal sudah ada gejalanya, itu masih memungkinkan dia untuk mengobatinya. Itu masih tidak terlalu berbahaya. Yang paling bahaya itu orang itu tidak merasa dia sakit kok, tapi biasa-biasa saja. Nah, ketika gejalanya timbul, ketika itu pas sudah level akhir dari penyakitnya. Ada nggak yang seperti penyakit itu? Ada, banyak. Orangnya nggak sadar, ya, jantung koroner ya, nggak sadar tuh, sangkain sehat. Tiba-tiba habis pulang lari pagi, mandi, kemudian kok nyesek terus akhirnya tidak tertolong tuh, kemudian dibawa ke rumah sakit, tidak tertolong di jalan. Ternyata dia punya penyakit jantung, pasan nggak tahu, keluarganya pun nggak tahu. Ya sini saya. Ya, penyakit yang lain lagi seperti itu. Ya, penyakit ginjal. Seringkali penyakit ginjal itu dirasakan gejalanya ketika sudah kronis. Kalau biasa-biasa saja, maka tidak dirasakan. Nah, ini penting. Nah, jamaah yang dirahmati ini juga pernah ini cerita nyata ya, bercerita orangnya kepada kami. Jangan di sini dong, Abi mau ini tuh pengajian malu. Di sini aja di bawah. Ada suatu penyakit gula, pernah dengar? Ya, diabetes. Diabetes itu kan nggak tahu yang kering apa yang basah ya. Hilang rasa
sakitnya ya, sensor sakitnya hilang ya pada dirinya. Kalau dia ketusuk apa gitu nggak kerasa ya. Tahu-tahu sudah berdarah aja kakinya. Ketusuk paku ya. Begitu bukan? Pernah dengar jamaah? Nah ya. Ada ibu-ibu. Ya, ini ibu-ibunya yang cerita kepada kami. Dia punya penyakit diabetes. Naik motor bersama suaminya dibonceng. Si ibunya di belakang. Ya. Kemudian ketika dibonceng sampai rumah, kok kakinya nggak bisa jalan, sakit. Kenapa kira-kira? Ternyata sepanjang jalan kakinya nempel di knalpotnya, nempel di knalpot motornya, nggak kerasa dia. Ya, tidak merasa, hilang ini. Apa namanya? Sensor sakitnya itu hilang. Nah itu bahaya tuh. Penyakitnya seperti itu. Hati juga begitu, kalau sensornya hilang ketika berbuat maksiat, itu bahaya itu. Karena tahu-tahu tiba-tiba hatinya sudah mati saja. Kalau fisik masih bisa, ya masih lebih ringan daripada matinya hati kita. Ya, maka akhirnya diamputasi sang ibu itu kakinya. Ya. Maka jamaah yang penyakit yang berbahaya itu seperti itu. Hilang rasa sensornya. Ya, kalau kita masih bisa punya respon yang baik tubuh kita, berarti normal. Misalnya kalau tangan nih kena masuk ke api, maka panas, kita tarik kan gitu ya. Kalau orang yang sudah sensor sakitnya hilang, dia masukin ke api, dia apa? Diemin aja kan, karena tidak merasa tangannya sudah hilang, gosong tuh. Nah, demikian pula hati tuh. Kalau dibiarkan, ya apalagi pelakunya, pengidap penyakit hatinya itu tidak merasa hatinya sedang sakit. Ya, tiba-tiba, ya duduk saya. Tiba-tiba, ya, hatinya sudah mati. Ya, makanya penting ya, Mak. Nih, sensor pertama nih, hati kita nih. Kita kalau maksiat, nyesel nggak nih? Ingat Allah nggak nih? Beristighfar nggak? Minta taubat nggak? Atau senyum-senyum? Atau ketawa-tawa? Atau malah bangga? Maka kalau ini terjadi, tinggal tunggu saja kematiannya, karena hilang sudah sensornya. Ya, itu yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, ketidaktahuannya tentang agama atau kebenaran tidak berpengaruh bagi dirinya. Bismillah. Yang kedua apa jamaah? Ketidaktahuan pada kebenaran atau agamanya tidak berpengaruh bagi dirinya. Nah, ini pun tanda hatinya sakit. Tidak ada keinginan pada dirinya untuk mencari kebenaran atau mencari ilmu agama, menunjukkan hati seseorang sedang sakit. Jauhnya seseorang dari majelis ilmu menunjukkan hatinya sedang sakit. Jauhnya seseorang dari kajian-kajian, ya, itu menunjukkan hatinya sedang sakit. Kalau hatinya normal, dia paksa itu. Ya, belajar agama itu apa? Menyempatkan, menyisakan waktu. Bukan belajar agama di waktu sisa. Menyisakan waktu harus. Dia korbankan tuh dunianya sebentar. Cuma berapa lama sih? Seminggu berapa kali sih? Ya kalau yang bukan santri ya, kalau santri kan tiap hari. Ya. Kemudian dia berpaling dari itu, berpaling dari kebenaran, berpaling daripada ilmu agama, ya, menunjukkan hatinya sedang sakit. Jadi bapak-bapak nih, kalau sudah malas kajian, malas cari ilmu agama, itu tandanya tuh sedang apa? Sakit. Nanti sedikit-sedikit pasti ada perubahan pada dirinya, ya enggak?
Orang yang jauh dari majelis ilmu nanti lama-lama ya berapa ada waktunya dia sedikit demi sedikit, nggak frontal mungkin, sedikit-sedikit. Ya, jenggotnya agak pendek dikit ya. Terus pendek lagi. Terus klimis lama-lama. Celananya turun dikit, mepet-mepet, turun dikit, akhirnya turun semua ya. Ya, jilbabnya tadinya apa? Warna-warna yang kalem, dikit demi dikit agak naik jilbabnya, agak naik, warnanya agak berubah, lama-lama ngejreng jilbabnya, lama-lama diikat jilbabnya di lehernya, kan gitu. Pasti ada perubahan. Ya, seorang apa? Berpalingnya dia, jauhnya dia dari kebenaran atau dari sumber-sumber kebaikan, di antaranya adalah majelis ilmu. Maka kalau orang tidak sadar ini, dia sedang berada pada kondisi yang sakit hatinya. Ya, dia tidak tahu bahwasanya dia itu sedang bermasalah hatinya. Ini yang repot. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan yang bagus dari Al-Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad itu gurunya ya Sibawai ya. Sibawai itu siapa? Pernah dengar Sibawai? Sibawai pernah dengar? Enggak pernah dengar. Siapa? Ulama itu. Sibawai bukan Arab berarti ya. Versi ya namanya aja Sibawai. Ya kalau orang Arab kan namanya Abdurrahman, gitu ya. Khalid jadi Khalid kalau bahasa Indonesia. Khalid jadi Khalid. Ya. Ini Sibawai. Siapa Sibawai? Hah? Ulama apa? Ulama nahu. Nahu. Tahu nahu, ilmu nahu? Bagian dari ilmu bahasa Arab. Ulamanya Sibawai, bukan orang Arab. Insyaallah ya. Bukan orang Arab jadi ulama Arab. Sibawai yang pipinya kemerah-merahan artinya. Ya. Karena malu, awal belajarnya malu sama ibunya. Disuruh belajar, dibawa, diantar sama ibunya. Malu dia. Pipinya merah, maka gurunya menamakan Sibawai. Kamu orang yang pipinya merah, bukan kayak Aisyah Humairah ya, karena kok ini merahnya karena malu ya. Ya. Nah, beliau punya guru namanya Khalil bin Ahmad. Ya, ini dalam Adabud Dunya Waddin ya, dinukilkan perkataan beliau. Jadi orang tentang ketidaktahuannya itu ada 4 level. Ya, tadi level yang parah itu yang dia nggak sadar, dia tuh nggak tahu. Seperti ini, dia nggak sadar hatinya sedang sakit, itu bahaya. Ya, ada 4 jenis orang terkait dengan ketidaktahuannya. Yang pertama adalah rojulun yadri wa yadri anahu yadri. Apa tadi? Yadri. Rojulun yadri, ya. Wa yadri anahu yadri. Coba diulang gimana? Rojul laki-laki ya, seorang ya. Apa? Yadri. Wa yadri anahu yadri. Apa itu? Seorang yang tahu, seorang yang punya ilmu, ya. Wa yadri, dan dia tahu, anahu yadri, bahwasanya dia tahu. Seorang yang tahu dan dia tahu bahwasanya dirinya tahu. Ya. Siapa itu? Maka fadzalika alim. Itu orang yang alim berarti. Dia punya ilmu dan dia tahu dirinya punya ilmu. Itu namanya siapa? Alim. Ya, fas'aluhu, tanya sama dia. Ya. Itu yang pertama. Coba yang pertama gimana tuh? Yadri kan? Rojulun yadri wa yadri anahu yadri. Apa artinya? Seorang yang tahu dan dia tahu bahwasanya dirinya tahu. Siapa itu? Orang yang alim. Dia sadar dia punya ilmu, dia tahu. Ya, yang pertama. Yang kedua,
Ini masih yadri lagi nih. Nah, ahli bahasa ya Masya Allah ya, nyusun ngomong itu harus kita sampai berkenyut gitu ya. Ini maksudnya apa nih? Yang kedua, rojulun yadri, masih sama ini. Rojulun yadri. Nah ini bedanya setelahnya. Wala yadri anahu yadri. Coba diulang. Rojulun yadri wala yadri. Nah ini bedanya, kalau yang di atas yadri wala yadri anahu yadri. Apa itu pula? Yadri aja. Hah? Seorang yang tahu tapi dia tidak tahu bahwasanya dirinya tahu. Seorang yang tahu tapi dia nggak tahu, nggak ngeh nih dirinya apa? Tahu. Siapa itu? Fadzalika nasin. Itu adalah nasi. Nasin apa? Orang yang lupa. Orang yang lupa, orang yang lalai. Ya, lupa atau lalai dia. Fadzakiruhu, maka ingatkan dia. Ya. Ya ulama bahasa ya, kalau menjelaskan dengan permainan bahasa. Dia orang yang lupa, ingatkan dia. Dia tuh tahu sebetulnya, tapi dia nggak ngerasa atau lalai dirinya tahu, ingetin. Gitu ya. Dia tahu tujuan hidupnya beribadah, tapi dia apa? Nggak sadar. Wala yadri, nggak sadar. Ingetin tuh. Ente itu tahu sebetulnya tujuan hidup ente itu untuk ibadah dong. Gitu. Ingatkan dia. Kemudian yang ke berapa? Yang ketiga. Rojulun la yadri. Nah ini bedanya, kalau 1 2 yadri. Yang ketiga rojulun la yadri. Wa yadri annahu la yadri. Apa? Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Apa pula itu? Seorang yang tidak tahu dan tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Dia tahu dirinya nggak tahu. Siapa itu? Fadzalika mustarsyid. Itu orang yang ingin atau yang minta bimbingan. Ya, fa'arsyiduhu, maka berilah bimbingan kepadanya. Dia tahu dirinya itu nggak tahu. Dia sadar saya nggak tahu. Maka bimbinglah dia. Yang ke berapa? 4. Nah ini yang parah nih, berkaitan dengan yang kita bahas nih. Rajulun la yadri. Ya, nomor 3 dan 4 rajulun la yadri. Nomor 1 dan 2 rajulun yadri. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Coba diulang. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Apa artinya itu? Seorang yang tidak tahu, nggak punya ilmu, nggak tahu atau tidak tahu, tidak punya ilmu atau tidak tahu. Wala yadri, dan dia tidak tahu, tidak sadar. Annahu la yadri, bahwasanya dirinya tidak tahu. Siapa ini? Fadzalika jahilun. Ini orang jahil. Farfuduhu, maka tinggalkan dia. Ya. Kalau ngomong apalagi debat ya, ngabisin waktu aja. Ya, sama orang yang ngeyel dia nggak tahu padahal. Ya, nggak ngerti masalahnya. Ya. Misalnya gini nih, ada orang yang ahli IT komputer, ya, kemudian dia
berbicara dengan orang yang nggak ngerti komputer, boro-boro komputer, kalkulator aja bingung, misalnya. Kemudian dia berdebat dengan ahli IT itu. Harusnya jangan gini dong, kabelnya harusnya yang begini dan begitu. Orangnya mau dijawab gimana sama orang hatinya? Dijawab ngeyel lagi. Apa mendingan apa? Farfuduhu, udah tinggalkan saja dia. Nggak bakal kelar itu. Iya. Jadi ada 4 golongan orang terkait dengan tahu atau tidak tahunya. Coba kita ulang nih, jemaah. Ini dalam kitab apa? Ya. Dalam kitabnya apa? Adabud Dunya wad Din. Ya. Al-Mawardi. Ya, pengarangnya Al-Mawardi. Adabud Dunya wad Din. Dinukil tentang perkataan Khalil bin Ahmad. Coba nomor 1 apa? Coba bahasa Arabnya gitu. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Apa itu? Seorang yang tahu dan dia tahu bahwasannya dirinya tahu. Fadzalika alimun. Maka itu orang alim, fas'aluhu. Bertanyalah kepadanya. Dia kalau nanya sama orang ini, dia tahu dirinya tahu. Yang kedua, apa? Bahasa Arabnya rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Apa? Seorang yang tahu dan tidak tahu bahwasanya dirinya tahu. Siapa itu? Adzalika nasin. Itu adalah nasi. Orang yang lupa dia atau lalai dia. Lupa atau lalai. Fadzakiruhu. Ingatkan dia. Yang ketiga apa? Rajulun la yadri. Terus wa yadri annahu la yadri. Apa itu? Seorang yang tidak tahu dia, tapi dia tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Dia sadar diri. Fadzalika mustarsyidun. Itu orang yang minta bimbingan. Fa'arsyiduhu, bimbinglah dia. Yang terakhir apa? Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Artinya apa? Seorang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Repot ini. Ya, fadzalika jahilun. Itu orang yang jahil. Orang yang jahil apa? Orang yang iseng bukan? Bukan ya, orang yang ya, bodoh. Farfuduhu. Tinggalin saja. Tolak dia, tinggalkan saja. Ya, enggak kelar-kelar ngomongnya sama itu. Iya. Nah, ini repot jemaah. Kita tidak tahu bahwasanya hati kita itu sedang tidak tahu tentang kebenaran. Itu repot. Nih, yang keempat ini. Parah itu sakitnya. Ya. Kalau dia nggak ngerti bahwasanya dia butuh ilmu, butuh kebenaran, terus nggak mau nyari, nggak sadar dia dirinya itu nggak punya itu atau kurang. Ya, pengetahuannya tentang kebenaran tentang agama ini, maka ketahuilah hatinya sedang sakit. Maka jangan jauh-jauh deh dari majelis ilmu ini. Pegang ini nih. Anak-anak juga sampai juga kalian. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu kajian. Jangan jauh-jauh. Jauh kalian dari majelis ilmu sudah disambar tuh dengan apa? Oleh godaan-godaan setan. Ya. Tergerus dengan fitnah dunia ini. Jauh dari majelis ilmu. Jangan jauh-jauh. Harus sempetin untuk bermajelis ilmu. Korbankan sedikit dunia.
Dunia itu untuk akhirat, jangan sebaliknya. Bukan akhirat dikorbankan untuk dunia. Korbankan sedikit lah. Enggak mati kok. Ya. Kalau ini dikorbankan mati nanti hatinya. Ya, itu lebih parah daripada mati fisik. Matinya hati. Ya. Kayak dikatakan ada perkataan fafil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi. Dan dalam ketidaktahuan, dalam kebodohan sebelum mati, sebetulnya itu adalah kematian bagi pemiliknya. Ya, wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi. Dalam kebodohan, maksudnya bodoh dalam hal kebenaran agama, itu sebelum kematian sebetulnya itu kematian dia. Ya, mati apanya? Hatinya sudah mati. Ibarat apa? Mayat hidup, fisiknya hidup, hatinya mati. Ya, itu tanda yang keberapa jamaah? Tanda yang kedua. Apa tanda yang kedua? Hati kita sedang sakit, ketidaktahuan kepada agama atau kebenaran tidak berpengaruh bagi diri. Alhamdulillah. Kemudian sekarang tanda yang kelima, betul? Tanda yang kelima, betul? Ini 3 bagus berarti mengikuti ya, nggak ngantuk kalau iya aja berarti. Ini wafil jahli mautun wafil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi. Tanda yang ketiga dari tanda-tanda hati kita sedang sakit, sedang bermasalah adalah, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah ta'ala. Ya karena dibatasi dengan waktu kaminya gitu ya. Kalau al-isannya ya bebas sampai zuhur juga boleh. Kalau mau kaminya terbatas waktu, mohon maaf. Insyaallah ada beberapa tanda-tanda lain insyaallah tentang sakitnya hati kita. Jadi kesimpulan bahwasanya kesehatan hati itu lebih utama daripada kesehatan fisik. Yang kedua, mungkin bagi hati seseorang itu sakit. Yang ketiga, di antara tanda, makanya di antara ya belum selesai karena sebagian tanda sakitnya hati apa? Yang pertama apa? Kemaksiatan tidak berpengaruh pada atau bagi dirinya. Yang kedua, ketidaktahuannya kepada agama atau kebenaran tidak berpengaruh bagi dirinya. Yang selanjutnya insya Allah kalau ada badal lagi. Ya, saksikan ya jamaah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insyaallah kita kalau ada lagi kita tematis insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Ada yang ingin disampaikan? Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, apakah perbuatan bid'ah itu termasuk, maksudnya apabila seseorang melakukan perbuatan bid'ah itu apakah hatinya juga sakit begitu? Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hal tersebut, kebid'ahan itu kan masuk dalam kemaksiatan. Iya. Kesyirikan juga masuk dalam kemaksiatan. Itu yang polnya tuh. Kalau kesyirikan, maksiat yang paling maksiat. Kemudian maksiat yang lain adalah diantaranya berbuat bid'ah. Apakah ketika seorang berbuat bid'ah berarti hatinya sedang sakit? Maka dirinci jamaah. Apabila seorang itu tidak tahu, yang dia tahu itu demikian. Sunnah itu sunnah bahkan mungkin yang dia tahu. Ya, karena dia tidak tahu.
Tetapi memungkinkan bagi dia untuk nanti kalau ada yang sesuatu yang pembandingnya atau sesuatu kebenaran, dia siap menerima. Cuman di tempat dia berada, di lingkungan dia berada, dan yang dia dapatkan misalnya, contohnya ya, misalnya di pelosok-pelosok desa gitu ya. Kalau di kota-kota kan sudah tersebar itu ya informasi. Di daerah-daerah pelosok ya, di gunung-gunung, di bukit-bukit sana yang apa boro-boro ke kota ya, jauh dari mana-mana gitu ya. Maka dirinci. Kalau dia tidak tahu, yang dia tahu hanya itu saja, kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuninya karena dia tidak tahu. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Nah, sekarang tapi permasalahannya, kalau dia sudah tahu, kemudian dia tetap karena berbagai macam motif alasan dibalik dia lakukan, maka itu sama saja dengan tadi, kemaksiatan tidak berpengaruh bagi dirinya, karena itu bagian dari kemaksiatan. Kalau dia tahu bahwasanya beragama itu ya mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia tahu bahwasanya salah satu fungsi Rasul ditugaskan oleh Allah adalah menjelaskan bagaimana beribadah kepada Allah, kalau dia tahu man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, barang siapa yang mengada-ngadakan perbuatan baru dari urusan kami ini maka tertolak, dan seterusnya. Dia tahu, kemudian dia karena nggak rame kalau nggak ini, atau sudah ngikut apa gimana orang aja lah, nggak usah macam-macam. Iya sih itu benar, cuman nggak usah macam-macam lah gitu ya, nggak usah aneh-aneh, nggak usah nengok-nengok, makanya hatinya bermasalah, hatinya sedang sakit. Maka kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk bisa menapaki kebenaran, mencari kebenaran, kemudian istiqomah. Karena nggak bisa semua orang bisa istiqomah dalam mengamalkan, menapaki kebenaran. Tahu cuman takut ini, takut itu, takut diomongin gitu ya, takut jabatan ya. Nanti kalau begitu takut yang lain, takut nanti bisnis klien bisnisnya meninggalkannya misalnya, dan seterusnya. Maka kalau dia sadar yang dilakukannya itu tidak boleh, maka hatinya sedang bermasalah, hatinya sedang sakit karena dia melakukan kemaksiatan, nggak ada pengaruhnya bagi dirinya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat jamaah yang dirahmati Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.